Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe. Materi kita pada hari ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan subpokok bahasan konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial, khususnya akibat konflik sosial. Tujuan pembelajaran. Melalui identifikasi gambar, peserta didik dapat menyebutkan pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya dengan benar. Melalui diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan kebangsaan. Perhatikan gambar berikut. Pertempuran tersebut merupakan salah satu contoh akibat terjadinya konflik antar negara. Sekutu Belanda dan Indonesia adalah kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pertempuran yang menyebabkan ribuan pejuang Indonesia gugur tersebut tentu tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui berbagai pertentangan dan peristiwa-peristiwa lainnya. Peristiwa tersebut dapat menggambarkan salah satu akibat dari adanya konflik. Akibat terjadinya konflik sosial. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris atau sekutu. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun, karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakininya. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan.
5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contoh dari terjadinya akomodasi yaitu pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Jangan berharap korupsi akan mati dengan sendirinya. Mari kita semua maju untuk melawannya. Berbakti untuk negeri. sumarnoguritno.blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.